Halo, selamat pagi sahabat otos. Gue Paton. Di sini gue bakal nge-review Royal Enfield Meteor 350. Di sini gue bakal nge-review dari Sepatan Tangerang menuju ke Stasiun Poris. Untuk kondisi saat ini sih hujan deras ya, abis hujan juga dan banjir, banyak genangan. Kalau untuk masalah riding, jujur enak banget ya, karena gue terbiasa bawa motor biasa, bawa motor Vario, dan ini motor-motor mahal. Ya mungkin guanya aja orang awam kali ya, terus dapat motor kayak gini ya, jadi enak banget gitu. Kalau untuk posisi ridingnya, menurut gue enak banget sih. Kalau dari postur ya, postur gue yang tinggi 170 itu enak banget. Kalau untuk belok, untuk badan gue yang kurus mungkin agak berat ya, apalagi pas posisi diem, dan itu agak berat banget sih. Ini kita masih belum jalan gede, ini masih perkampungan gitu. Oh iya, pas di rumah tuh gue mau pindahin motor, mau ngegeser gitu, berat banget sih motornya. Karena ya gimana, badan gue kecil juga ya, biasa mindahin motor Vario, biasa mindahin motor Beat, NMAX, dan ini Royal Enfield Meteor 3,5 gue pindahin tuh, wah sekuat tenaga banget sih. Kalau riding position menurut gue enak banget kalau untuk jarak jauh. Tapi menurut gue sih kalau posisi riding seperti itu, kalau kondisi macet ya agak-agak berat ya kalau buat gue ya. Nggak tahu kalau buat lu pada. Oh iya, ini mumpung abis hujan juga, ini jalanan becek, tapi posisi riding menurut gua aman-aman aja ya. Nggak licin juga, nggak ngebuang juga motornya, buat belok masih agak-agak enteng ya, mungkin agak-agak enteng berat lah. Maaf ya sahabat otos, jalannya sempit banget. Royal Enfield kena becekan sepatan. Tuh lihat di kirinya ada sawah ya sahabat otos ya. Enak banget ini, makanya pindah ke Sepatan, jangan di Jakarta. Nah lo, untung gak keserempet kan. Tuh, nih ulang. Tuh, ada kondangan, mampir kali ya sebentar ya. Makanya dapat makan gratis, tapi hujan begini, mungkin disumpahin mantan kali ya. Duh, nih mobil lama banget lagi. Coba gue salip kali ya. Coba nih dari gigi 2 ke gigi 3 nih. Tuh. Kan enak banget kan. Tarikannya gimana dari gigi 2 ke gigi 17. Bisa terbang gue, bisa tebrang. Tapi suspensinya enak banget sih. Kayak ya semacam KLX lah. Cuman ini modelnya aja crosser. Cuman suspensinya enak. Beda sama motor gue yang di rumah. Vatikan, Vario petakilan gitu. Nah ini dikit lagi mau keluar jalan besar nih, tapi masih jauh sih, masih lumayan. Ini masuk ke sini aja ya butuh waktu 10 menit lah buat masuk ke kampungan ini. Nah di kiri ini ada padepokan PSHT gitu tuh, sebelah kiri. Waduh. Ini gimana bawa motornya sih? Tapi ini perjalanannya masih jauh sih, masih ya lumayan lah, tapi ya nikmatin aja lah. Orang jalanan yang enak selatan. Tapi polisi tidurnya jarang-jarang loh, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Aku bawa mobil pada ngasal sih, pada ke tengah-tengah. Jalurnya kan udah ada. Kita kalau Royal Enfield
Meteor 350 lecet kan nggak lucu, motor bagus begini lecet di sepatan. Nah kalau ini di pasar Sepatan nih, pasar Sepatan tuh bagus banget, bukanya jarang-jarang. Nah ini kalau ini banjir nih, tadi pagi hujannya dari jam 4 sampai sekarang masih hujan aja. Ya maaf ya kena becekan Sepatan. Truk masuk di sini, jadi nggak sempit-sempit amat jalannya. Tuh ada banjir dikit kan. Tapi di Sepatan tuh udah rame penduduk tuh, lihat tuh kan. Udah rame banget, mau mobil, mau motor, mau pesawat, mau helikopter, semuanya ada di sini. Pada nggak tahu aja kan, orang Jakarta. Gue orang Selatan nih, baru pindah sih. Nah kalau ini nih kita lewat pinggiran kali lah di sini nih. Nah kalau pinggiran kali ini sih, kalau lagi hujan gede sih meluapnya tinggi ya, lumayan ya. Cuman yang seru tuh ada yang nyuci di sini, ada yang kencing, ada yang mandi, semua segala macam. Dan yang lucunya lagi, kalau misalkan lo lagi berhenti lagi ngeliatin kali gitu, lo bisa ngeliat ranjau kuning di situ lewat. Oh ya untuk motor crosser ini menurut gue sih kalau di jalan-jalan biasa ya itu enak banget buat dikendarain. Kalau misalkan masuk-masuk gang kecil, masuk-masuk jalan-jalan sempit, terus ketemu pas-pasan sama motor atau mobil gitu, menurut gue agak susah sih buat ngebanting-bantingnya. Kan kalau misalkan ada lagi riding tuh, kalau bawa motor biasa tuh bisa ngeliuk-ngeliuk lah kitanya. Nah tapi kalau lo pakai motor kayak gini, motor gede kayak gini, lo ngeliuk-ngeliuk ya lo yang kau buang. Tapi kalau misalkan udah dibawa kayak gini, di kendarain lah, itu enak banget, enteng banget ini motor. Ya sama kayak naik motor-motor biasa lah. Cuma pas macet, oh mati lo. Kaki lo turun, panas, paha lo. Terus ditambah berat juga kan. Agak keras gimana gitu, cuma masih aman sih. Apa mungkin ini motor review, mungkin kebagiannya dapat yang kayak gini gitu, ya udah biarin aja. Kalau untuk suara knalpot, karena gue pernah punya Scorpio ala-ala cafe racer dulu, menurut gue sih mirip-mirip sama Scorpio ya suaranya ya. Tapi kalau untuk tarikan sih ya jauh. Tapi kalau untuk suara ya 11-12 mungkin sama Scorpio ya, Scorpio yang 225. Nah ini salah satu jembatan kalau misalkan mau ke Lebakwangi lah namanya, Lebakwangi atau Rajek segala macam, untuk motong jalurnya sih lewat sini. Cuman ya gimana ya, kalau pagi kalau sore itu macetnya parah sih. Jembatan sekecil ini nggak bisa dua mobil. Kalau dua mobil ya yang satu bannya naik ke atas trotoar. Ini kayak contohnya ini nih. Nggak bisa dua mobil. Kalau dua mobil satunya naik ke atas trotoar. Ini lagi mobil mau mundur. Gue dari belakang, cok. Nah, yuk lewat. Tadi mundur lagi, belum nah. Nah kan jembatan kecil gitu buat akses jalan gede loh. Oh ini udah jalan gede, lumayan lah, belum gede-gede amat. Nah di kiri kali lagi. Tapi kalinya kalau misalkan hujan deras tuh nggak begitu meluap lah, masih aman. Jadi rekomen banget buat pindah ke Sepatan. Kalau untuk suspensi karena gua nggak berat-berat amat ya, mungkin bisa dibilang agak keras ya. Tapi sok belakangnya enak sih, cuma sok depannya itu agak keras dikit deh. Nah untuk satu lagi, dan masalah speedometer, yang
bikin gue bingung ini speedometernya nyala kalau misalkan ABS-nya nggak nyala. Dan tapi kalau misalkan ABS-nya nyala, itu speedometernya mati. Ini kesalahan dari stok untuk reviewnya ini atau emang seperti ini ya Royal Enfield? Gue nggak tahu karena gue orang awam. Kalau untuk kondisi BBM menurut gue ya lumayan irit ya karena gue ngisi dari Jakarta menuju karena gue ngisi dari Sepatan menuju Jakarta itu 50 aja masih lebih lah. 50 itu dapat 2 bar itu masih lebih. Kalau untuk model karena gue dulu pernah punya motor-motor custom gitu dan itu cafe racer dan itu pegal banget sumpah. Dan ini model-model crusher gitu menurut gue ini nyaman banget buat touring. Apalagi buat jalan jauh dan kalau misalkan ngebut pun ini lebih enak dan stabil gitu motornya. Kalau misalkan ketemu macet atau ketemu jalan berlobang ya mungkin agak berat aja sih handlingnya. Kalau untuk masalah mesin menurut gue sih sama kayak moge lainnya kali ya. Ya gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai moge lainnya. Yang gue pakai motor mahal ya cuma baru ini aja. Mungkin karena gue orang awam, paha gue panas banget sih. Dan itu gue nggak tahu menurut kalian tuh wajar nggak sih panas kayak gitu? Oh ya ngomong-ngomong ini hujan dari jam 4 pagi sampai sekarang loh. Dan banjir di mana-mana. Oh ya Royal Enfield Meteor 350 ini menurut gue sih enak banget ya buat boncengan. Apalagi sebelumnya tuh gue bawa istri gue jalan-jalan buat beli seblak lah, lo tau lah. Kalau kata istri gue ini motor enak banget, ini motor impian juga buat dia, enak banget buat ke puncak terus di sana lu bengong doang sambil makan mie. Klaksonnya kayak klakson mobil ya, keren banget sih, bunyinya lucu gitu. Nah tuh kan tasnya di luar tapi pakai jas hujan gimana? Tasnya kehujanan dong. Tuh banjirnya dalam-dalam kan tuh. Nah kalau ini jalanan dimana kalau misalkan orang dari Jakarta mau ke Tangerang, mau ke Rajek, mau ke Sepatan itu lewatnya sini. Jadi kalau lu bayangin deh dari kalau pagi orangnya sepadat apa, motornya sepadat apa, dan kalau sore juga pas pulang kerja, wah. Makanya itu kalau misalkan gua kerja, kenapa gua pulang malam ya karena ngindarin macet ini. Ya lu macet bisa 2 jam, lu nunggu di kantor bisa sejam 2 jam, lu nyampe sana nggak macet, kan lebih enak, lebih plong jalanan, nggak harus ngisep asap knalpot, panasnya mesin. Nah jadi menurut lu pada tuh pilih mana? Mau nunggu di kantor dulu sampai nggak macet, apa mau udahlah terabas aja lah? Tapi ini motor enteng banget kalau dibawa. Gue bingung ini motor beratnya berapa kilo ya? Tapi enteng banget loh. Dan sama NMAX lah. NMAX kan ada di depan itu. Itu perbedaannya jauh sih, malah gedean Royal Enfield Meteor 350 ini. Jadi ya NMAX kan raja jalanan. Nah ini
Lord of the Ring lu ya, rajanya raja nih. Kenapa gue kalau mau nyelip tuh agak ragu? Karena satu, ini motor review. Kedua, ini motor gue baru pertama kali pakai, motor Royal Enfield. Dan ketiga, motornya gede banget stangnya. Mungkin kalau ini motor gue bakal kecilin sih stangnya. Gue bakal edit-edit lagi lah. Tapi tukang parkir sih gokil sih. Bukan tukang parkir sih, Pak Oga. Di saat hujan masih nyari duit, masih nyari mengais-ngais rezeki lah. Ya halal lah daripada copet, maling. Nah, kalau di arah Sepatan ini ya banyak pergudangan gitu ya, kanan kiri. Jadi pemandangan lu, tapi pemandangan lu masih bagus sih, soalnya masih banyak pohon-pohon. Pergudangan cuma segitu. Ya bisa manjain mata lah kalau lu jalan ke Sepatan. Makanya cobain sahabat otot, main-main ke Tangerang Sepatan. Di sana tuh nggak adem sih, tapi panas, tapi enak jalannya gitu. Tapi kalau misalkan lo mau ke Sepatan, lo harus hindarin jam-jam pagi sama jam-jam sore, jam-jam pulang kerja. Lo harus hindarin itu, karena lo bakal lebih inget Tuhan lah, karena lebih cepat emosi di situ. Nah, kalau ini tuh yang gue bingung, tadi dari sana kan kita satu jalan buat dua jalur. Nah, ini dua jalur tapi kanan kiri gitu. Ini dua jalur. Ini dua jalan dua jalur. Kenapa nggak dari sana aja ya dibikin dua jalur gitu ya, dua jalan gitu ya? Biar lebih efisien, biar lebih nggak macet. Kenapa nggak ke situ gitu? Mungkin kalau gue jadi DPRD, mungkin gue bakal ajuin itu sih. Kalau jadi DPRD, nggak tahu kapan gue nyaleknya. Nah, kalau ini kita mau arah namanya pintu R10. Pintu R10 ini gue denger sih dari orang-orang situ ya. Bikinnya dari zaman Belanda, udah gitu dia tuh ya renovasi mulu lah segala macem gitu di situ tuh. Jadi itu sampoan pakai air kucuran, anjing, awas teh kucing. Ngaco buat tuh orang tuh. Nah, ini tuh pintu R10 kalau di kiri. Nah, kalau pintu R10 ini ya lu coba lewatin deh ya, orang-orang yang pernah di Sepatan tuh. Kalau lewat ini lu cobain di tengah-tengah, dan udah gitu truk atau apa lewat gitu, itu getarnya, goyangnya parah banget sih, gua akuin. Itu goyangnya, lu kalau diem di motor lagi macet gitu, tapi lu di situ itu goyangnya parah, kayak motor kayak mau ambruk gitu sih, amit-amit lah, kayak mau ambruk gitu. Cuman tolonglah pemerintah yuk dibenerin yuk jembatannya biar nggak goyang-goyang kayak gitu. Nah, kalau ini nama jalannya gue nggak tahu, karena gue juga baru kan di Sepatan, nama jalannya nggak tahu di sini tuh. Tapi banyak yang pakai jas hujan ya. Apa masih hujan di sana ya? Gue nungguin hujan udah lama banget ini. Gue dari tadi pengen jalan sebenarnya dari pagi, cuman hujannya gimana nggak berhenti berhenti. Sayang dong kamera gua kalau hujan-hujanan, sayang dong jaket gua kalau hujan-hujanan, meskipun ada jas hujan sih ya.
Tapi daripada pakai jas hujan mendingan pakai jas 2UR sih. Tuh gue dari tadi takut tahu mau nyelip tuh, karena ya stangnya panjang banget. Tuh. Aduh, duh. Tuh, tapi yang gue bingung sih speedometernya mati gitu. ABS-nya nyala. Apa mungkin ini motor review ya, gue dapetnya stok yang ini gitu. Ya nggak tahu juga ya. Nggak apa-apa lah. Karena di sini kita nyari impresi berkendara. Enak atau enggak? Menurut gue sih enak banget ya motornya. Dan udah gitu juga pengeremannya juga enak banget, suspensinya enak, ridingnya enak. Nah ini kita mau ke jalan gede nih, jalan Dan Mogot lah namanya. Dan itu, lu tau lah rajanya macet gimana di Dan Mogot sampai Cengkareng. Wah, lo jalan pagi, cobain lo jalan pagi, lo jalan sore tuh. Nah ini jembatan, kalau ke kanan itu ke arah Pasar Lama. Kalau ke kanan tuh Pasar Lama sama Stasiun Tangerang. Nah kita ke kiri ke arah Jakarta. Gue nggak tahu ini nama tamannya apa, tapi di sini ada taman bagus banget sih di sebelah kiri. Suaranya enak banget Royal Enfield ya. Tapi mirip-mirip kayak Scorpio suaranya. Nah di sini tuh tamannya tuh kan, ada pintu masuk taman. Cuman gue tinggal di Sepatan, gue nggak pernah ke taman situ malah. Tapi kata orang-orang situ bagus, kayak hutan-hutan gitu dalamnya sih katanya. Nah ini jembatan lagi. Jadi dulu tuh ada 2 jalur. Dulu arah ke Sepatan, arah ke Tangerang itu jalurnya tadi kan ditutup. Nah harusnya dibuka, dulu tuh dibuka jalurnya. Dan udah gitu kalau mau ke Sepatan ya, kalau mau ke Tangerang ya nggak lewat sana, dibikin 2 jalur gitu. Nah kenapa sekarang satu jalur ini doang, satu jalur kecil doang yang dibikin buat arah ke Jakarta? Padahal ya itu malah bikin macet gitu loh. Kenapa nggak dibikin kayak dulu gitu, 2 jalur di sana? Padahal di sini lebih macet. Tuh, itu kalau lu ke kanan, ya lu bisanya balik lagi ke sini apa? Salah satunya sih bisa ke Pasar Lama Tangerang ya, kalau lu putar balik tadi. Tuh kan banyak transformer kan? Tuh, ini Optimus Primus ini kalau tadi tuh, warna kuning. Kalau warna pink gue nggak tahu Optimus siapa. Nah itu dulu lampu merah lu bisa ke kanan, lu bisa ke kiri. Dan ini dulu 2 jalur loh. Ini sekarang dibikin 1 jalur buat ke arah Jakarta doang. Dan arah Jakarta tuh lewat sini jadinya. Jadi semua yang mau dari Banten, mau dari mana ya lewatnya sini, nggak bisa lewat sana lagi. Dan udah gitu ya lu tahu sendiri macetnya gimana ntar kalau misalkan udah ketemu dari pagi tuh. Pagi ketemu semua di situ. Set. Itu macetnya ya juga menjalik sih ya. Bisa lu pikir sendiri lah macetnya gimana. Nah kalau ini
Kayaknya mau adain pelebaran jalan ya, kalau menurut pandangan spiritual gue nih. Ini mungkin mau dijadiin lebar isi jalannya. Soalnya di depan tuh kayak ada kayak tanggul-tanggul gitu lagi tuh. Di sebelah sana lagi ada pembangunan gitu, tanggul. Gue nggak tahu mau dibikin apa. Ya mudah-mudahan sih jalan dilebarin ya, biar nggak terlalu macet kalau pagi. Bukan nggak terlalu, tapi udah keterlaluan macetnya. Tolong dong pemerintah Tangerang, denger tolong dong pemerintah Tangerang, dengar curahan hati saya, sedih tahu. Kalau bisa sih bikinin monorail gitu dari Sepatan sampai ke Tangerang, dari Sepatan. Kalau bisa sih tolong bikinin monorail gitu dari Sepatan sampai ke Jakarta. Pasti rame deh. Kalau enggak kereta bawah tanah, tapi banjir nanti ntar. Nih lu pada bayangin deh, jalur segini pagi itu ratusan mobil. Nah di kiri ini ada rumah lucu nih, rumah kayak pizza nih. Tuh, kok rumah tajam gitu ya? Tuh gue bingung tidurnya gimana itu, tidurnya diri apa jongkok? Apa lurus doang gitu palanya di yang lancipnya itu? Macet lagi. Aduh. Nah ini macetnya masih mending. Lu bayangin abis hujan aja kayak gini. Dan ini kan ya hari-hari libur. Cuman lu lihat aja tuh, udah padat kayak gini, penyempitan kayak gini. Coba lu bayangin kalau pagi, kalau sore, gimana caranya lu? Masa lu mau lewat kabel kayak musang? Kan nggak mungkin. Nah kalau ke kiri bisa sih jalan-jalan kecil gitu, tembusannya nanti ke samping-samping Mayora gitu. Nah kita udah jalan gede nih. Nah ini namanya jalan enggak, belum. Ini di sini Batu Ceper namanya. Batu Ceper, tapi arah dan Mogot kan lo tau sendiri macetnya. Nah di Batu Ceper ini ya macetnya lumayan ya. Kalau bisa dibilang lumayan ya lumayan banget macetnya. Soalnya gue kaget kan, gue dulu tinggal di Jakarta, terus istri kebetulan pindah rumah di Sepatan. Nah jadi gue pindah jadi orang Sepatan karena nikah, dan udah gitu ya karena asik sih. Sepatan keren, makanya lo harus cobain. Tanah di Sepatan murah-murah tahu. Kalau lo mau tahu, rumah di Sepatan juga murah-murah. Nah ini kita mau arah udah mau deket Polri sini, udah enak banget nih tuh jalanannya tuh. Cuman ya becek gini, gue sayang sama motornya malah daripada sama guanya. Ini kalau bisa gue masukin kamar ini motor, kalau punya gua ya. Ayo dong Royal Enfield, kasih gua satu gitu, please. Tapi nggak mungkin sih, gue siapa anjing. Nah di sini tuh gue bingung ya, rawan kecelakaan banget ya. Entah tiba-tiba ada yang remnya blong, ada yang kepleset. Tolong dong yang punya mata batin sama yang punya kelebihan IndiHome, liatin di sini ada apa sih. Serem tau, di sini banyak kecelakaan. Nah ini kita udah mau sampai stasiun Poris nih, udah deket. Nah kebetulan stasiunnya belum sampai ya, jauh, masih lumayan. Enggak sih, nggak jauh, dikit lagi tuh kan. Tapi jalanannya enak banget ya kalau tiap hari kayak gini. Aduh, saya nggak impossible sih. Mungkin kalau gue nyalek, gue bisa jadi DPR gitu. Gue benerin sih jalan Sepatan ke Jakarta sih. Coblos ya nomor 90. Oke?
Ngebut aja dia. Nah, tapi yang gue takut nih kalau misalkan hujan lagi ya habis gue sih. Nggak tahu gue mau kemana nih, mau duduk di mana. Terus kamera gue gimana, jas hujan gue gimana. Tuh dari sini aja udah padat kan. Coba lu lihat di kanan. Tuh. Ini hari libur loh. Lu lihat di kanan deh, arah ke Tangerang. Macetnya kayak gitu. Gimana kalau pagi? Gimana kalau sore? Apalagi hari kerja. Makanya sekali-kali lo harus cobain. Nah, di kanan ini udah mau dekat-dekat Polri sih. Nah, ini kenapa nggak ada yang mau ngawas sih mobil begini? Sabar dulu, lewat satu-satu, baru lu yang lewat. Kasih orang lewat, jangan nggak sabar. Tuh, tapi enak banget tuh. Lu lihat tuh tarikannya, enak banget kan? Nah, di kanan ini stasiun Polri tuh di kanan. Nah, nanti kita cari putar balikan dulu kali ya. Wih. Kita cari putar balikan yang agak jauh dikit lah. Gue masih pengen banget naik motor ini. Ya, kayaknya cukup sampai sini deh. Udah habis durasinya. Bye bye.